Assalamualaikum sahabat. Nah, sahabat kali ini saya bersama-sama Bang Sopyan Mile. Saya selalu memanggil beliau Bang Sopyan Mile. Beliau ini adalah aktivis mahasiswa di zamannya dan kemudian beberapa kali menjadi anggota DPR dan pernah menjadi kepala daerah. Saya kira cukup kapasitas untuk kita diskusi hari ini tentang politik. Assalamualaikum Bang Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berkawan sudah lama ya, sejak kita tahun 83 tuh Bang. 81. 81 ya kita bertemu ya dulu ya. Sekarang kita bertemu lagi dalam satu komunitas. Bang, saya ingin bertanya ya, bukan menyoal ya, bertanya nih. Bagaimana pendapat Abang setelah keputusan Majelis Konstitusi kemarin dan kemudian ketetapan KPU yang menetapkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Bagaimana kira-kira prediksi Abang ke depan terhadap bangsa ini, Bang? Ya, kita sudah menerima keputusan yang ada itu sebagai sebuah keputusan yang melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Tentunya ada yang melihat itu sebagai keputusan yang bisa memuaskan, ada juga yang melihat itu sebagai keputusan yang mengecewakan. Itu problematik bagi mereka. Tapi kita ingin melihat bagaimana perjalanan bangsa ke depan, bahwa lahirnya pemimpin dari keputusan ini apakah bisa menjawab semua tantangan dan agenda bangsa yang demikian besar berada di hadapan kita. Karena problema kita sebagai warga bangsa ini adalah bagaimana menyelamatkan bangsa dari persoalan-persoalan yang kita hitung, kita prediksikan akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Baik itu persoalan ekonomi, persoalan kedaulatan bangsa, persoalan-persoalan ekonomi, sosial, kebangsaan, ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Banyak sekali persoalan bangsa yang kita hadapi. Nah, mekanisme yang sudah kita terima sebagai mekanisme yang lahir dari sebuah kehendak masyarakat melalui perundang-undangan yang ada yang telah melahirkan pemimpin melalui suatu pemilihan umum yang ada, yaitu apakah hasil itu bisa menjawab mereka sebagai seorang pemimpin yang insya Allah mereka mungkin saja kalau tidak ada hambatan mereka akan segera dilantik pada bulan Oktober. Kalau itu terjadi, yang akan dihadapi lebih dulu adalah bagaimana menjawab persoalan-persoalan bangsa yang sudah terbentang di hadapan kita. Apa itu Bang kira-kira yang menurut Abang secara spesifik bisa kita petakan itu Bang? Yang paling penting yang harus segera diselamatkan itu adalah soal kedaulatan bangsa. Saya kira ini fundament sekali di bagaimana wilayah-wilayah yang ada itu yang sudah mulai terasa ada ancaman. Kemudian bagaimana di dalam negeri sendiri penguasaan lahan yang demikian besar dari segelintir orang-orang yang menguasai lahan yang tidak memberi manfaat besar terhadap keberlangsungan bangsa ini. Dan Abang kira itu pemerintahan Prabowo Gibran bisa mengatasi atau tidak? Semua calon presiden sudah mengemukakan alasan dan keinginan-keinginannya untuk bisa membangun, mensejahterakan rakyat, menjaga wilayah-wilayah kita dari gangguan asing. Secara konsepsi yang diungkapkan, yang kita dengarkan melalui tulisan, kita lihat melalui tulisan maupun kita dengarkan dari komunikasi dan dialog-dialog mereka yang mereka paparkan di publik melalui TV maupun radio atau YouTube. Itu sudah menggambarkan bahwa semua punya keinginan yang baik. Tapi semua calon yang sudah ada di hadapan kita seperti itu, termasuk calon yang sudah terpilih. Nah sekarang jawabannya adalah apakah mereka mampu atau tidak melihat mereka ini, karena mereka sudah merupakan pilihan rakyat. Ya kita bisa melihat apakah mereka dengan tekad dan komitmennya yang sudah mereka sampaikan itu mereka akan laksanakan atau tidak. Karena mengucap itu lebih mudah daripada melaksanakan.
Jadi sementara. Ya, ini merupakan indikator keberhasilan pemerintah Gibran ya, salah satunya. Apabila dia bisa mengatasi kedaulatan itu, maka dia indikatornya akan baik. Kalau tidak akan buruk gitu ya Bang. tidak satu-satunya. Kalau dikatakan itu sebagai indikator, itu tidak satu-satunya. Banyak persoalan lain yang menggandeng di situ. Iya, artinya maksudnya kedaulatan, di bidang kedaulatan. Ya, saya kira penyelesaian masalah kedaulatan bangsa, kedaulatan rakyat itu masalah fundamental. Jadi hak orang, eksistensi orang untuk berdiri di tempatnya, apa yang akan dia lakukan di tengah-tengah warga bangsanya sendiri, itu kan kita melihat itu harus ada kemerdekaannya kan, ada independensi dia dalam berdiri, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Itu hal fundamental kalau soal kedaulatan. Jangan ditawar, apalagi dijual dan digadaikan pada pihak asing, itu tidak bisa. Itu kita sebagai warga negara harus punya tekad seperti itu. Iya, artinya kalau misalnya di bidang kedaulatan ini tidak bisa ditatangani kan indikator jelek. Kalau bisa kan bagus berarti kan. Ya, kalau bisa kita alhamdulillah, karena kita menggantungkan harapan. Selama ini kan kita sudah dalam perjalanan sendiri lebih dari 70 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita masih melihat ini aman-aman saja, relatif aman-aman saja. Tetapi akhir-akhir ini kita mulai gelisah, mulai resah dengan isu penguasaan lahan yang demikian besar. Ini mengancam kedaulatan kita. Ini lepas dari kedaulatan kita. Iya. Kan itu ditentukan oleh bumi, air dan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana soal-soal pertambangan, soal lahan gas, soal lain batu bara, emas, dan kekayaan alam yang terkandung dalam. Bagaimana soal lahan-lahan perkebunan yang punya ribuan, bahkan mungkin sudah mencapai ratusan ribu hektar. Iya. Nah, bagaimana upaya kita mewujudkan apa yang diamanahkan oleh konstitusi, bahwa kita memberdayakan, mensejahterakan rakyat, memelihara anak yatim, segala macam yang merupakan amanat konstitusi itu kan ada di pundak kita semua. Jadi itu amanat-amanat yang sangat fundamental menurut Ya, Bapak, ya. Dan itu harus diberikan solusi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah kemudian berikutnya apa Bang? Selain yang ya aspek persoalan-persoalan ini ada persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial. persoalan ekonomi apa Bang? Persoalan ekonomi masalah hutang luar negeri. Persoalan ekonomi bagaimana agar supaya ekonomi yang berada di tingkat bawah, di tingkat grassroots itu bisa bergerak. Jangan orang hanya kemudian turut dan bisa berlangsung Ini bagaimana gitu. pendapat Abang nih tentang harga-harga yang naik sekarang ini? Termasuk aspek ekonomi itu ya. Iya, itu kan masalah-masalah yang berkaitan dengan eksistensi rakyat, kemampuan dia, daya beli masyarakat. Tentunya kalau soal kenaikan harga itu kan kita harus melihat dari satu sisi itu adalah beban. Beban ini apakah beban itu akan dibiarkan ditanggung oleh kita, apalagi masyarakat yang punya daya yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang misalnya yang berada di wilayah perkotaan atau yang sudah mapan ekonominya. Kenaikan listrik, kenaikan harga beras, kenaikan harga bahan pokok lainnya, kenaikan BBM, dan berbagai macam kenaikan itu. Ini kira-kira menurut Abang kenaikan ini akan terus konsisten atau dia nanti pada suatu saat akan turun? Semua orang tentunya berminat untuk tidak memberi beban kepada masyarakat, tidak memberi beban dengan cara secara langsung menaikkan harga dan sebagainya. Diharapkan ada upaya-upaya lain. Semua kepala pemerintahan tentunya bermaksud dan berniat seperti itu. Jadi ini juga indikator keberhasilan. Masalahnya kan kita harus lihat buktinya. Apabila ini memang bisa dihindari atau bisa dicari jalan keluarnya, agar supaya ini tidak menjadi beban masyarakat, tidak menjadi beban rakyat. Tentunya solusinya bukan hanya itu. Banyak sekali solusi-solusi lain yang bisa dibuat agar supaya ada keringanan, ada
tidak menjadi beban, pengurangan beban dari masyarakat. Ya, Karena beban artinya yang ada besar kan. artinya keberhasilan pemerintahan Prabowo Gibran nanti dalam bidang ekonomi, seandainya dia bisa mengendalikan persoalan-persoalan ekonomi. Kalau yang dimaksud seperti itu adalah bagaimana pesan kepada pemerintah yang akan datang, saya belum bisa berani menyebut Prabowo Gibran karena mereka adalah yang sudah diproduk keputusan melalui KPU yang terakhir, tetapi belum dilantik. Saya menyebut mereka dengan istilah pemerintah yang akan datang. Apabila pemerintah yang akan datang berhasil mengatasi Masalah berbagai macam agenda yang ada di depan ini, tentunya itu indikator keberhasilan mereka. ya, Nah, di situ dituntut objektivitas kita. Apakah mereka bagus? Ya bagus kalau berbagai agenda yang bisa menyusahkan bangsa ini, masyarakatnya ke depan dapat diatasi dengan baik, tentunya mereka baik. kalau tidak berarti kan jelek gitu Nah, kan. ini yang namanya question mark, pertanyaan besar. Karena mereka belum bekerja, jangan kita caci maki dulu. Oke. Paling Beri tidak kesempatan mereka. paling tidak kita punya ukuran lah, seandainya begini Ya. pasti begini. Nah, sekarang di bidang politik, Bang, bagaimana? Bidang politik yang menjadi indikator dari keberhasilan pemerintah yang akan datang, kira-kira gimana? Kalau di bidang politik, saya bukan sebagai seorang tidak sebagai seorang ahli ya, dalam kapasitas sebagai masyarakat biasa. Saya melihat sebetulnya kan kalau di bidang politik itu adalah yang kaitannya dengan bagaimana soal demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan yang menjadi problem kemarin kan ramai tentang sistem pemilu, tentang segala macam seperti itu, Bang. Sistem pemilu bukan problem. Yang diisukan, yang diteriakan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat terpelajar karena lahir suara-suara itu dari kalangan kampus, adalah ya memang soal-soal yang kaitannya dengan mekanisme atau Ya mekanisme pemilu itu. ya mekanisme itu yang mereka protes lebih besar. Ya karena di situ kan ada memberi peran kepada di Tenggarai ada kecurigaan ya tertentu. bukan ditenggerai, bahkan dituduh sebagai sebuah kecurangan. Nah, Lahirnya calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka itu kan problem itu yang diteriakkan berkali-kali oleh mereka. nah ini kalau kasus itu yang terjadi dan menurut saya sampai saat ini membekas, mungkin nggak ini tetap bergulir isu ini ketika pemerintahan sudah berjalan yang akan datang? Ya salah satu saya kira masih tetap orang akan meneriakan soal itu. Cuma apa itu masih efektif atau tidak? Karena langkah itu jauh lebih akan jauh lebih banyak dari langkah-langkah yang kita lihat saat ini. Kalau sekarang ini isu tentang mekanisme, mungkin ke depan bukan itu saja. Bagaimana banyaknya suara-suara dari masyarakat untuk menuntut agar supaya Presiden Jokowi diberhentikan sebelum masa jabatannya. Mungkin itu tidak terjadi atau bisa saja terjadi. Tetapi isu seputar masalah kepemimpinan nasional itu akan tetap Terus bergulir ya sampai nanti berjalannya pemerintahan baru. Dan ini bagaimana kira-kira menurut Abang kalau itu terjadi? Antisipasi masyarakat. Ya tentunya kan secara alamiah terjadi. Iya, ini masalah kepemimpinan nasional ini kan kita berdoa dan kita berharap sebagai warga bangsa agar supaya jangan ini kemudian terus-menerus kita berkutat pada masalah seperti ini. Harus ada langkah penyelesaian. Langkah penyelesaian itu kan harus diinisiasi oleh presiden ya yang baru ini nanti ya. Bisa oleh presiden nanti setelah pelantikan maupun ya mungkin sebelum pelantikan sudah harus ada. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Ya. Kalau kita mau. Artinya mengambil hati rakyat kembali begitu. Ya tidak sebagai hanya touch politikal seperti itu. Ya harus ada langkah konkret penyelesaian itu. Ada peran-peran yang harus kita berikan kepada orang yang berhak itu kan. Peran sosial politik tentunya.
Jangan kemudian kita malah merampas itu. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin yang mungkin Presiden Jokowi akan melepaskan masa jabatan, yang terbaik sudah harus dipersiapkan. Bukan saja untuk masa presiden yang akan datang, tetapi semua perangkatnya, semua aturan regulasinya harus ada. Jadi jangan kemudian mengganggu itu. Eksistensi partai harus kita jaga. Eksistensi partai politik harus kita jaga. Biarkan mereka berjalan, mekanisme demokrasi yang sudah ada, biarkan. Nanti tugas presiden yang akan datang yang akan memperbaiki itu, menjaga dan memperbaiki itu. Oke, saya kira baik sekali apa yang dikatakan oleh Bang Sofyan Mile ya. Tadi itu kita ada aspek fundamental tentang kedaulatan, tentang ekonomi dan politik. Dan itu tentu saja akan menjadi agenda pemerintah yang baru dan tentu juga akan menjadi sorotan dari masyarakat tentang apakah akan berjalan baik atau tidak. Begitu ya Bang Sofyan ya? Yes. Terima kasih Bang Sofyan. Terima kasih. Sekian sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.